I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ukti Bella Fatihah dengan NIM 2020901111. Baik, saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang semester 5. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tuyun MSI. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara intelijensi dan emosi dalam belajar. Baik, bisa kita lihat pada slide pertama yaitu kecerdasan emosional. Menurut Goleman dalam Falah 256/2015, kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak dilebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga supaya bebas stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Untuk yang kedua yaitu menurut Daniel Goleman dalam Mashal 2001 menjelaskan bahwa kecerdasan emosional memungkinkan individu memutuskan suatu hal dengan tepat berdasarkan situasi dan kondisi, dan kecerdasan spiritual mengarahkan pada kesadaran individu terkait di mana dan di dalam situasi ia berada. Untuk slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama bisa kita lihat sama-sama yaitu ada faktor kematangan. Perkembangan intelektual menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti. Memperhatikan satu rangsangan dalam jangka waktu yang cukup lama, dalam memutuskan ketegangan suatu emosi pada subjek. Untuk yang kedua yaitu ada faktor belajar. Faktor belajar ini merupakan faktor yang lebih mudah dikendalikan dengan pengendalian pola belajar melalui lingkungan. Seseorang akan dengan mudah membina pola emosi yang positif dan menghilangkan pada emosi yang negatif. Untuk slide yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama yaitu bisa sama-sama kita lihat ada faktor pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada faktor pembentukan, yaitu segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Kemudian ada kematangan. Setiap organ dapat dikatakan matang jika ia mencapai kesanggupan menjalankan fungsi masing-masing. Kemudian ada faktor minat, yaitu minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Kemudian yang terakhir yaitu kebebasan. Artinya manusia itu dapat memilih metode yang tertentu dalam memecahkan masalah. Karena manusia memiliki kebebasan dalam memilih metode. Untuk slide selanjutnya yaitu ada cara untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran. Ada 6. Yang pertama yaitu menyediakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Yang ketiga, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik. Yang keempat, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Yang kelima, melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Kemudian untuk yang terakhir yaitu merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon yang negatif. Untuk slide selanjutnya yaitu kecerdasan emosional dapat menjadikan peserta didik menjadi yaitu jujur, disiplin, dan tulus pada diri sendiri, membangun kekuatan dan kesadaran diri, mendengarkan suara hati, hormat, dan tanggung jawab. Yang kedua ada memantapkan diri, maju terus, dan membangun inspirasi secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga yaitu membangun watak dan kewibawaan, meningkatkan potensi dan mengintegrasikan tujuan belajar ke dalam tujuan hidup.
Kemudian yang terakhir ada memanfaatkan peluang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, menurut Damasio yang dikutip oleh Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence, otak emosional akan terlibat dalam pemikiran, seperti halnya keterlibatan otak penalaran. Dalam artian tertentu, kita mempunyai dua otak, dua pikiran, dan dua kecerdasan yang berlainan. Kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Lebih lanjut, ia menekankan keberhasilan dalam kehidupan ditentukan oleh keduanya, tidak hanya oleh IQ, tetapi kecerdasan emosional berperan pada intelektualitas tak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa kecerdasan emosional. Kemudian, selain faktor kecerdasan emosional, perilaku belajar yang terdiri dari kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku, dan kebiasaan menghadapi ujian pun amat sangat penting perannya dalam mendukung program development country. Karena perilaku belajar merupakan kebiasaan belajar yang dilakukan oleh individu secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan secara berlangsung. Spontan, intelijensi adalah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Pembelajaran juga dapat ditingkatkan kualitasnya dengan mengembangkan kecerdasan emosi atau emotional quotient. Berbagai hasil kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa dalam pembelajaran komponen emosional lebih penting daripada intelektual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang irasional dapat membuka pikiran dan membimbing mental yang memungkinkan tumbuhnya ide-ide baru. Melalui kecerdasan emosi, diharapkan semua unsur yang terlibat dalam pendidikan dan pembelajaran dapat memahami diri dan lingkungannya secara tepat, memiliki rasa percaya diri, tidak iri hati, dengki, cemas, takut, murung, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah marah-marah. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 45 scoping cash like whoa. How you fucking with these hoes up?